Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para mu'takifin yang semoga senantiasa diberikan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di hari ini, hari yang ke-26, Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan segala ketaatan, untuk melaksanakan segala macam ibadah yang ada di bulan Ramadan. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa melaksanakan segala macam ibadah. Bukan karena sehatnya tubuh kita, bukan karena kuatnya tubuh kita, kita bisa melaksanakan salat di malam hari. Bukan karena mulut kita yang sehat kita bisa membaca Al-Quran, atau mata kita yang tidak sakit kita bisa membaca Al-Quran. Tetapi semua itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan namun tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa. Bukan tidak mampu, tapi tidak menginginkan. Karena tidak diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menjalankan segala macam ibadah yang ada di bulan Ramadan, bersyukurlah. Banyak-banyak bersyukur. Berarti Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Berarti Allah menginginkan agar kita mendapatkan banyak pahala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah kajian
Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan membahas satu kisah ya, yang memiliki banyak ibrah di dalamnya. Ya. Sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam sabda beliau. Ya. Tentunya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, hampir sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Demikian pula juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu bentuk dakwah ya, di dalam masyarakat dan salah satu bentuk menyampaikan agama di dalam masyarakat adalah dengan menghadirkan kisah. Namun tentunya adalah kisah-kisah yang sahih, ya, kisah-kisah yang nyata, bukan sekedar ya kalimat pengantar tidur, tidak. Dan setiap kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah pasti mengandung ibrah. Ya, pasti mengandung ibrah, pelajaran dari kisah tersebut. Taib. Yaitu pelajaran dari 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ya. Saya bacakan hadisnya. Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti ini Ibnu Umar langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari sahabat yang lain, karena kalimatnya sami'tu. Ya, saya mendengar. Ya. Rasul bersabda, intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari kaum sebelum kalian yang sedang bepergian. Kalimat kaum sebelum kalian biasanya diitlakan kepada ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara. Meskipun bisa dengan kaum yang lain. Namun kebanyakan kalimat kaum sebelum kalian adalah ahlul kitab. Maka ada 3 orang dari kaum sebelum kalian yang sedang pergi. Ya, di tengah perjalanan, hatta awahumul mabitu ila ghar. Mereka pun berteduh. Mereka pun beristirahat dan masuk ke dalam goa. Ya, fadakhaluhu, mereka pun masuk ke dalam goa. Fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Begitu mereka sudah masuk ke dalam goa, ya, ternyata ada batu besar yang menggelinding dari arah gunung, ya, dan tepat, subhanallah, tentu ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tepat menutup pintu goa. Jadi batu besar tersebut menggelinding dari atas gunung dan tepat sekali berada di pintu goa sehingga mereka tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar dari goa tersebut karena benar-benar rapat tertutup. Dan tidak ada jalan lain untuk keluar. Faqalu, mereka lalu berkata, 3 orang ini berkata, ya, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Ya. Sesungguhnya tidak akan selamat dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Ya, ini namanya di dalam Islam tawassul.
ya bertawassul. Ya. Nah, nanti kita sebutkan bahwasanya Islam membolehkan tawassul, ya, di antaranya dengan amal soleh. Ya. Dengan amal soleh yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana tiga orang ini ketika mereka mengatakan tidak akan selamat dari batu ini kecuali engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kalian. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kalimat ini. Ya, di antaranya adalah bagaimana seorang mukmin dalam keadaan sempit dan kesulitan larinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan kesempitan nggak usah mikirin orang gitu. Nggak usah pikirin makhluk. Ketika misalnya kita lagi nggak ada uang, jangan mikir siapa yang bisa saya pinjemin ya, nggak gitu. Tapi kita mikir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Ya, jadi kita kita diajarkan di sini ketika kesempitan melanda, ya, mereka nggak mikirin yang lain. Tidak ada jalan kecuali minta sama Allah. Ya, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dengan hatinya, dengan lisannya dan tangannya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan, ya, menyelamatkan mereka. Sebagian orang kan dalam kesulitan larinya kepada makhluk. Ya, mungkin masih wajar kalau nanti siapa yang bisa nyolong saya ya, siapa yang bisa minjem saya. Sebagian larinya kepada makhluk yang tidak bisa menolong mereka. Mintanya kepada Mbah Fulan, Wali Fulan dan lain sebagainya. Padahal mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, ketika mereka sudah meninggal mereka minta. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hal yang pertama mereka lakukan adalah berdoa. Ya, karena mereka mengatakan kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Ini menunjukkan apa, Pak? Jalan utama seorang mukmin doa, bukan jalan terakhir. Ya, ini yang harus diperhatikan. Doa itu adalah senjata utama. Bukan kalau udah kesana kemari baru berdoa, nggak gitu juga. Ya, jadi jangan salah memahami. Yang benar adalah ketika kita butuh langsung minta sama Allah. Baru kita iringi dengan ikhtiar dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka inilah yang harus kita lakukan. Ya. Bukankah Allah mengatakan, ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan doa itu adalah sebagai hal yang utama yang kita lakukan setiap hari. Ya, apalagi kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai lepas di malam-malam ini, terutama di malam ganjil, kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Selama tidak ada unsur keburukan, Allah pasti akan mengabulkannya. Ya, namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu kita nasihatkan dalam berdoa jangan sampai dari awal kita berdoa sampai akhir isinya dunia semua. Ini yang salah, Pak. Kenapa? Karena kita butuh akhirat. Ya, kita kumpul di sini ini untuk mengingatkan akhirat. Maka kita harus ingat bahwasanya ada kehidupan lain yang akan kita lalui setelah kita di dunia ini. Dan itu membutuhkan doa kita. Ya. Kalau kita hidup di dunia berbatas waktu, Pak.
Ya, Rasul sendiri mengatakan umur umatku 60 sampai 70. Berarti kan ada batasnya di sini. Sedikit sekali yang melebihi 70. Rasul umurnya berapa? 63 tahun. Ya, maka dunia itu berbatas. Kalau kita minta dari A sampai Z, dunia semua, ujung-ujungnya kita tinggalin. Ya, yang menikmati adalah ahli waris kita dan lain sebagainya. Ya, sedangkan kita menghadap Allah, siap gak? Ya, mampukah kita menghadapi alam kubur? Ya, kemudian setelahnya dan setelahnya, maka Pak, ya minta juga perkara akhirat. Di antaranya adalah kita minta surga. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga minimal 3 kali pada permohonan kita. Karena Nabi mengatakan siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga yang akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Minimal 3 kali dalam 1 hari, Pak. Ya. Atau kita misalnya nih, dalam keadaan itikaf, ya Pak, 1 malam kita berdoa, di antaranya kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sebanyak-banyaknya. Itu salah satu zikir yang dibolehkan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meminta surga dan dijauhkan dari api neraka. Minimalnya 3 kali, agar mereka sendiri yang akan minta kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam surga. Itu minimal. Ya, jadi ada doa untuk akhirat kita. Ya, termasuk kita minta Allahumma inni as'aluka husnal khotimah dan lain sebagainya. Taib. Maka ini yang dilakukan oleh 3 orang tadi ketika melihat ada pintu atau batu besar yang menutupi goa tersebut, maka tidak ada kata lain kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mulailah seorang yang pertama berkata, ya, faqala rajulun minhum, orang yang pertama mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya, yang pertama mengatakan, mulai bercerita tentang amal solehnya. Jadi ini cara kalau kita mau berdoa dengan amal soleh. Dia ceritakan amal solehnya. Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Ya, orang tua yang sudah tua renta. Ya, yang tentunya ya kalau orang sudah tua itu disebutkan dalam marhalatud du'af, dalam fase yang lemah kembali seperti bayi dan lain sebagainya, yang mereka membutuhkan kita anak-anaknya. Ya, makanya di sini dikatakan saya punya orang yang sudah tua, orang tua yang sudah tua renta. Kenapa? Karena orang tua kalau mungkin masih muda masih bisa melakukan apapun sendiri. Kita berbaktinya kalau orang tua kita masih lincah, masih lebih mudah. Tapi kalau orang tua kita sudah tua renta, nah ini yang menunjukkan bakti kita. Ya, inilah yang menunjukkan kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tua renta dan kita bisa mengurus mereka. Ya, maka di sini dikatakan, oh, saya punya orang tua yang sudah tua renta. Ya, ya, tentunya orang tua seperti ini membutuhkan ya birrul walidain, membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya. Kata dia, wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak meminumkan, ya secara arti mudahnya, tidak menuangkan atau meminumkan air susu ya, kecuali orang tua saya terlebih dahulu. Aku dahulukan orang tua saya daripada keluargaku dan hartaku, artinya budak-budakku. Ya, jadi ya, setiap hari dia memerah susu, kemudian diberikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Kalau orang tuanya sudah, baru keluarganya. Ini yang dilakukan oleh orang ini. Ya, maka dia tidak mendahulukannya terhadap istrinya, anaknya, atau pembantunya. Yang penting adalah orang tua terlebih dahulu. Inilah sebuah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, apalagi sudah tua renta. Makanya beliau dahulukan daripada keluarganya.
Ya. Kemudian dia mengatakan fana abi talabu syai'in. Suatu ketika saya harus pergi. Suatu hari saya harus pergi ya, mencari kayu atau mencari sesuatu. Falam urih alaihi hatta nama, dan aku tidak kembali ya kepada keduanya kecuali keduanya sudah tidur. Ya, aku tidak kembali kepada keduanya ternyata keduanya sudah tidur. Baik. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini adalah pengembala kambing. Ya, orang ini adalah pengembala kambing. Tetapi mengetahui bagaimana kedudukan kedua orang tuanya. Ya, ini kita sebutkan di masa saat ini. Yang mana masa saat ini adalah masa kita berada di salah satu tanda kiamat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ketika Jibril bertanya, ya akhbirni an amaratiha, wahai Muhammad beritahukan kepadaku apa itu tanda kiamat. Salah satunya apa? Antalidil amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Salah satu arti dari orang ini atau dari hadis ini apa? Bahwasanya kedurhakaan pada saat itu merajalela. Dan sekarang kita bisa melihat banyak sekali anak-anak yang durhaka terhadap orang tua. Ya. Banyak sekali ya, bahkan sampai viral ya. Ketika ada seorang anak menjual ibunya dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Atau seorang anak yang menginjak kepala ibunya dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Bukan hanya itu, bahkan membunuh ayah. Membunuh ibunya. Dan itu sudah kita dapat di saat ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkacalah pada seorang yang pengembala kambing yang mengetahui bagaimana kedudukan orang tuanya. Ya. Kita tidak mengatakan bahwasanya durhaka itu terjadi pada orang-orang yang meninggalkan sholat, pada orang-orang yang enggak ke masjid. Bukan hanya itu saja, bahkan bisa jadi orang itu ahli sholat. Bahkan bisa saja orang itu adalah ahlul masjid, tapi ternyata dengan orang tuanya melakukan kedurhakaan. Ya, melakukan kedurhakaan wal-iyadu billah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pengembala kambing ya, bukan orang yang berpendidikan tinggi, namun dia memiliki ketakwaan yang tinggi ketika memperlakukan kedua orang tuanya. Kemudian dilanjutkan oleh orang ini mengatakan, fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma na'imain. Lalu aku memerah susu untuk kedua orang tua. Aku perah susunya, kemudian aku akan berikan kepada kedua orang tuaku, ternyata keduanya sudah tidur. Ya, keduanya sudah tidur. Ya. Padahal ini sudah cepat-cepat. Wa karihtu an, ya, kata dia, wa karihtu an ya, aqbiqa qablahuma ahlan aw malan. Wa fi riwayatin uqidahuma. Aku enggak suka kalau membangunkan keduanya. Dalam riwayat, aku tidak suka kalau susu ini saya berikan kepada selain kedua orang tuaku duluan. Jadi harus orang tuaku duluan yang minum, baru yang lain. Ya. Maka ini falabistu wal qadahu ala yadi antadiru istiqadahuma hatta bariqal fajru. Lalu akhirnya aku pegang kedua gelas susu ini ya, atau aku pegang tempat susu ini di tanganku, aku menunggu mereka berdua bangun sampai menjelang fajar. Ya. Sampai menjelang fajar. Jadi dia tidak beranjak dari tempat dia menunggu kedua orang tuanya bangun dengan memegang susu sampai menjelang fajar. Ya.
Begitu menjelang fajar, baru bangun. Ya. Taib. Yang menjadi kalimat selanjutnya, wasibyatu yatadaghawna inda qadami. Dan anak-anakku mereka berteriak di kedua kakiku menginginkan susu tersebut. Ya. Anak-anakku dan keluargaku mereka berteriak menginginkan susu tersebut, namun tidak aku berikan susu tersebut. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana seorang pengembala kambing yang dia tentunya capek pulang. Ya. Dia ini kecapean. Sehari-harinya harus mengembala kambing. Pulang ingin istirahat. Dia punya istri, dia punya anak. Ya. Tapi dia tidak ingin memberikan susu tersebut. Bahkan tidak ingin beristirahat. Kecuali sampai kedua orang tuanya bangun dan meminum susu yang sudah dia peras. Ya, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya kedua orang tuanya pun terbangun dan meminum kedua susu tersebut. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang tadi. Kemudian dia mengatakan di akhir, dia sudah seperti ini kelakuannya, kejadiannya, sudah berat dan lain sebagainya. Tapi lihat perkataan dia, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiqa'a wajhika fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra fanfaraja syai'an la yastati'una al-khuruj. Kata pengembala tadi, ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan demikian karena mengharap wajahmu. Jadi nggak terlalu pede, Pak, kita. Kita ini jangan sampai terlalu pede dengan ibadah kita. Saya udah sholat, wah pasti sholat saya diterima. Saya udah baca Quran, wah insya Allah hebat ini bacaan Quran saya. Lihat orang yang sudah seperti ini. Dia berdiri menunggu orang tuanya. Dia masih mengatakan, ya Allah, kalau engkau menganggap bahwasanya apa yang aku lakukan karena mengharap wajahmu, ikhlas karena engkau, maka tolonglah kami dari batu tersebut. Ya. Berikan pertolongan kepada kami dari batu tersebut. Ya, subhanallah. Ya. Maka berat, Pak. Kita jangan mudah-mudah mengatakan saya ikhlas gitu. Saya tuh ikhlas, Pak. Ya, karena kita kan gampang-gampang ikhlas. Orang yang sering saya bicarakan, orang nyogok aja ikhlas kan gitu. Nih Pak, uang belanja gitu. Ya, untuk Bapak gitu kan. Orang ini kasih mengatakan, ini ikhlas enggak Pak? Kan gitu kan kalimatnya. Oh iya saya ikhlas kan gitu. Kayak kita gampang-gampang mengucapkan kata-kata ikhlas, padahal belum tentu, Pak. Ya, terkadang dikotori oleh riya, dikotori oleh sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat dan lain sebagainya. Ya. Makanya ikhlasus sa'ah najatul abdi katanya. Sedetik saja kita bisa ikhlas, itu adalah keselamatan selamanya. Ya, keselamatan selamanya. Terkadang kita mungkin berusaha ikhlas, Pak. Ya, menghilangkan sifat riya dan lain sebagainya. Tapi masuk dalam pintu yang lain. Setan masuk dari pintu yang lain. Apa? Ujub. Bangga diri. Ketika kita bisa itikaf, berusaha ikhlas betul. Tapi di sisi lain, ternyata cuma saya yang itikaf. Cuma 3 orang doang, yang lain mah kagak iktikaf, berarti saya yang hebat dong. Ini masuk dalam ujub, hilang lagi amalan kita. Ya, maka benar-benar menjaga keistiqomahan dan menjaga amalan itu sesuatu yang berat, Pak. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Terbukti orang ini. Ya Allah, kalau seandainya, ya, apa yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah,
maka tolonglah saya. Tolonglah kami dan bergerak bukalah batu tersebut. Ya. Bukalah batu tersebut. Fanfarajat. Batu itu bergerak, Pak, subhanallah. Batu itu bergerak sedikit, tapi belum bisa keluar. Ya, tapi menunjukkan ada gerakan dari batu tersebut. Ya, maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggerakkan batu ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bagi Allah apapun itu mudah. Ya, tapi di sini bisa kita lihat bagaimana ya batu bisa bergerak dengan ucapan tadi orang tadi. Ya, sesuatu yang tidak bergerak bisa bergerak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala baginya ya kekuasaan. Ya, Allah mampu melakukan sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita mendudukkan Allah seperti makhluk. Ini adalah hal yang tentunya tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah seperti kita. Na'udzubillah. Makanya akhirnya ya, muncul pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada hadis mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia dan mencari siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta aku beri dan lain sebagainya. Langsung di pikiran kita pertanyaan, lah kalau Allah turun terus berarti arasnya ditinggalin. Kalau Allah turun berarti Allah turun terus, kan di sini malam di sana belum malam. Berarti turun terus. Nah, ini kan apa? Berarti mendudukan Allah seperti kita. Dan ini tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Khalik, sang pencipta. Bagi Allah mungkin segala sesuatu. Maka jangan jadikan Allah seperti makhluk. Kita pikirannya kita. Kalau kita turun berarti ada yang kita tinggalkan di atas. Ini kita makhluk. Allah tidak seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hati-hati ya dalam hal ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, kita yakini sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, namun tidak ada di dalam pikiran kita menyamakan dengan makhluk. Karena kalau sudah menyamakan, pikiran menyamakan ini datangnya dari siapa? Tidak lain dan tidak bukan dari setan laknatullah alaih. Ya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah punya mata, Allah punya tangan, sudah kita imani Allah punya tangan, cuman jangan pikirin tangan Allah kayak apa. Ini datangnya dari setan, Pak. Ya. Otak kita nggak nyampe. Karena ini adalah pencipta kita. Allah alam bisawab. Taib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan ya, orang yang pertama adalah orang yang benar-benar mendudukan orang tua sesuai dengan kedudukannya. Ya. Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban ini perintahnya setelah tauhid. Padahal kita tahu bahwasanya perintah utama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya apa? Untuk bertauhid. Maka tauhid adalah perintah pertama bagi kita. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ya tidaklah rasul, tidaklah para nabi diutus kecuali untuk apa? Untuk tauhid, bukan yang lain. Naam, tauhid yang pertama. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kalian untuk mentauhidkan Allah, tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wa bil walidaini ihsana.
Dan yang kedua apa? Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang tua kita, bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua kita, demikianlah anak kita memperlakukan kita kelak. Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Makanya Jibril mengatakan apa? Ya. Sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya falam yudkhilahul jannah, tapi tidak berhasil memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya, diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya, Islam memerintahkan ya, seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya ya, dan mengharamkan kedurhakaan. Ingat, ridhonya Allah itu bersama dengan keridhoan orang tua kita. Ya, dalam hadis, ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ya, hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan. Keridhoan Allah bersama dengan keridhoan orang tua. Sedangkan kemurkaan Allah bersama dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita ini melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Ya. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Ya, maka berbakti tidak berhenti dengan meninggalnya orang tua kita. Ya. Banyak cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika sudah meninggal, kita menyambung kekerabatan, kita menyambung silaturahim, teman orang tua kita, itu juga sebuah bakti kita oleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, coba hadirin yang dimuliakan